Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Dan kita susuri dengan rekam jejak yang lainnya ya. Ini pernah disampaikan di 28 Juli 2024 ya. Coba kita cek. Ini bagaimana mengerikannya judol yang dikendalikan oleh orang Indonesia tapi teknisnya ada di Kamboja. Ini sebenarnya masih ada fun fact sih. Apa tuh? Satu lagi ya. Satu fun fact nih. Jadi setelah berbulan-bulan kemudian tulisan itu sudah terbit gitu kan, kita kan judulnya WNI kendalikan judi online dari Kamboja. Gue dapat informasi dari wartawan asing di Kamboja, pantulan bahwa si orang ini ternyata udah dapat kewarganegaraan Kamboja. Oh, jadi double dia. Terus ya, tapi ini informasi awal. Oke. Carilah kita dokumennya, kita oprek itu dokumen kependudukan kerajaan Kamboja. Dapat, dia sudah dapat nama Khmer, dia sudah dapat kewarganegaraan Kamboja. Pertanyaannya, kewarganegaraan Indonesianya, gue yakin belum dilepas. Jadi masih ganda ya? Masih ganda. Jadi ini PR nih buat pemerintah. Nah, kalau pemerintah mau nyasar ke orang ini, gitu loh, sebenarnya dia sudah menyiapkan exit emergency sebagai orang sana, kabur ke sana, gitu, dapat suaka di sana. Tapi kewarganegaraan citizennya di sini nggak dicabut tuh, sementara properti dia udah di mana-mana di sini. Ya, tentu ini tampak sekali bukan membahas tentang Budi Ari, tapi pengusahanya. WNI yang mengendalikan judi online dari Kamboja sudah punya 2 kewarganegaraan, siap-siap kalau nanti akan terciduk dia tinggal berganti warga negara. Dahsyat ya, ini hasil investigasi Kompas. Kita lihat lagi rekam jejak yang lain tentang Budi Ari yang sudah tahu siapa saja nama-nama yang mengendalikan judi online. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Semua udah tahu, orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disingkat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Ya, sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan katanya. Jadi dia melemparkan itu ke kepolisian. Ngomong bandar-bandar tuh? Nah, adanya 5 bandar judi online yang sudah diketahui namanya yang pasti oleh Budi Ari, tapi tidak ada pergerakan yang progresif. Maka wajar kemudian kecurigaan bermunculan, apalagi ditambah fakta persidangan yang menunjukkan bahwa justru Budi Ari meminta jatah 4 juta berarti ya, kalau dari 8 juta berarti 4 juta karena 50% dari pengamanan judi online. Nah, ini pernah dipanggil juga Budi Ari ya. Coba kita dengar reaksinya ketika dipanggil di kepolisian apa kejaksaan ya. Pak Budi juga diperiksa kalau bisa sama polisi, gimana Pak? 1, saya fokus urus operasi dan rakyat. 2, kita mendukung penegakan hukum. 3, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Tapi bila Begitu aja responnya ya, pokoknya jangan kasih kendor katanya. Pak Budi juga diperiksa kalau bisa sama Oke. polisi, gimana? Yang ini apa nih? Nah, berani pecat saya bongkar semua rahasia negara. Ini foto ya, tapi kita belum pasti apakah betul ini ucapan dari Budi Ari. Tapi kalau iya, ya tentu sangat mengerikan sekali. Bukan begitu? Mari kita lihat. Ini ada yang menarik juga ya. Di persidangan diungkap Budi Ari menerima jatah 50% keuntungan judol dari situs yang tidak diblokir. Uangnya untuk pelatihan buzzer di Jogja dan Surabaya. Pelatihnya Parcok. Wah, ngeri ini. Ini belum bisa ketahui kebenarannya, tapi kita dengarkan dulu deh. Hey, berita yang gue tunggu-tunggu akhirnya mencuat juga. Dalam sebuah persidangan mengenai urusan judol, Budi Ari disebut terima 50%
dari situ. Terus ngapain ya waktu itu Jokowi bikin Satgas Judol? Ketuanya siapa sih waktu itu? Yang pernah gue bahas tipis-tipis, yang pernah terima pengadaan software dari Kemenhan. Ya, bisik-bisik nggak kedengeran. Gitu. Tapi kalau gue jadi Budi Ari sih ya, gue nggak akan mau kena sendirian. Kan duitnya dibagi-bagi lagi untuk pelatihan para buzzer di Jogja dan di Surabaya. Nah, dilatih sama Om Coklat, misalnya. Ini harus tegas sih. Harus segera dibuatkan surat pencekalan. Soalnya konon Doski lagi mau ditugaskan ke luar negeri. Kayak yang udah. Kalau udah kena masalah, dikasih tugas ke luar negeri. Basi. Mau ke luar negeri katanya, hati-hati. Ya, kita coba analisisnya dari Menteri Digital kini diduga menjadi dapat cuan digital. Skandal ini seolah menyatukan dua dunia yang ironis, digitalisasi dan kriminalisasi. Nama Budi Ari yang dikenal publik sebagai mantan Menkominfo muncul lagi dalam dakwaan kasus situs judi online. Dan yang bikin heboh, diduga terima 50% fee dari aktivitas pengamanan situs-situs tersebut. Kalau ini benar, maka yang semula dibayangkan publik sebagai pemimpin dalam pemberantasan judi online justru bisa jadi aktor pengamanan dari praktek haram ini. Ironi zaman digital yang memegang kunci justru membuka gerbang untuk para penjudi. Nah, kemudian apa yang bisa kita ungkap di sini? Dalam surat dakwaan terhadap terdakwa pengelola situs judi online muncul narasi ada oknum yang memberikan pengamanan hukum dan politik terhadap situs-situs tersebut. Disebutkan fee dibagi dua dan 50%-nya diduga untuk pihak bernama Budi Ari. Wow. Tentu saja hal ini belum terbukti secara hukum, tapi secara politik ini adalah bom waktu. Bisa mengguncang legitimasi dan narasi bersih yang selama ini dibangun pemerintah terhadap dunia digital. Dan terutama Menkom Digi. Ini penting karena Budi Ari bukan figur biasa. Ia mantan Menkominfo, dia ketum Projo, organisasi relawan Jokowi yang punya kekuatan politik besar. Kalau terbukti ini bukan sekedar skandal hukum, ini juga skandal moral dan politik. Narasi kontra judi yang dibangun selama ini oleh Budi Ari pun ya langsung runtuh. Selama ini situs judol diblokir, bahkan pemerintah membuat satgas pemberantasan judi online. Tapi kalau pejabat tingginya sendiri diduga berbagi fee, maka semua tampak seperti sandiwara digital. 50% itu fee yang fantastis itu. Bukan amplop kecil. Ini bagian besar dari kue haram. Jika benar, maka ini membuka ruang untuk pertanyaan. Berapa banyak situs yang dilindungi? Berapa banyak uang yang mengalir diam-diam? Siapa selanjutnya? Kasus ini bisa menjadi efek domino. Jika penyidik mendalami lebih jauh lagi, bisa jadi muncul nama-nama yang terlibat dalam jaringan proteksi ilegal terhadap aktivitas judi online ini. Apalagi kalau ternyata pengamanan itu berlangsung saat Budi Ari masih menjabat Menkominfo, maka ini berpotensi menjadi skandal kelas nasional. Bukan hanya mempermalukan secara pribadi, tapi menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi digital negara. Nah, bagaimana reaksi publik hari ini? Bingung mau ketawa atau mau menangis? Netizen di medsos mencibir, blokir situs, iya, yang nggak setor. Pantesan situs judol bisa hidup segar bugar, ternyata ada yang jagain. Dan sebagian publik sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap narasi pemberantasan judi online. Yang terlihat selama ini ternyata hanya di depan layar. Di belakang mereka sedang terjadi tawar-menawar di ruang gelap. Maka pertanyaannya, ini Menkominfo atau Menkomisi? Jika benar Budi Ari menerima komisi dari situs-situs yang harusnya ia basmi, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai Menkominfo, tapi Menkomisi, yang mengambil bagian dari bisnis haram yang seharusnya ia berantas. Ini saatnya penegak hukum bicara. Karena kalau diam,
nanti rakyat bisa berkata, blokir rakyat, lindungi mafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.